Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jadi Rough Dance Company itu sebuah sanggar yang memberikan pendampingan pada aktivis-aktivis seni tari, utamanya guru-guru di daerah-daerah. Ini banyak yang dari pelosok-pelosok, dan kami sudah 16 kali kegiatan ini dilakukan. Pertama di tempat ini, di Pendopo Taman Budaya ini, dan kemudian berpindah-pindah di mana-mana, di Pandaan, di Malang, di asrama haji, dan tahun ini kita di Taman Budaya. Dan kali ini saya bertemu dengan seorang guru tari dari Jombang, yaitu dengan Bu Ririn. Selamat siang, Bu Ririn. Jombangnya di mana, Bu Ririn? Saya Jombangnya tepatnya di Bareng, Pak. Di Bareng, ya. Ini guru di Bareng. Yang kedua, ini agak di pucuk Jawa Timur. Saya senang sekali kawan-kawan ada juga yang datang dari Sumeneb dengan Bu Maya. Selamat siang, Bu Maya. Selamat siang, Pak. Gimana kabar Sumeneb? Alhamdulillah, baik saja. Masih tetap Madura ya? Tetap Madura. Madura. Oke, dan satu lagi ini Ibu Munjiana dari daerah agak dekat, tepatnya Gresik. Dan Gresik mana, Bu? Menganti. Gresik, Menganti, Gresik, Pak. Gresik, oh ya, Menganti. Panjenengan ini ya ngajar di sekolah agak dekat. Iya, Pak. Di betul. mana, saya ngajar di sekolah, ngajar ekstra tari. Ekstra di TK, SD, ya. SMP? Kalau saya ngajarnya itu rata-rata TK sama SD. Berapa TK? Kalau TK ada berapa ya? Ada 6 kalau tidak salah. Luar biasa. Iya. Berarti gajinya banyak loh ini. Kalau banyak ya apa ya? Dulu, disyukuri aja. Ya, syukuri lah. Saya yang dulu penting masih muda gitu kok. Iya. Yang penting apa ya? Bisa tersalurkan bakat saya, Pak. Begitu. Gitu. Kalau masalah uang mungkin masih nomor sekian ya. Nomor gitu. keberapa gitu. Yang penting saya bisa mengembangkan bakat yang ada pada diri saya. Ikut pelatihan di RAF ini pertama kali ya, Bu? Kalau di RAF memang pertama kali, tapi sebelumnya sudah sering sekali saya ikut pelatihan di mana-mana. Semangat ya, semangat ya. Semangat sekali, Pak. Alhamdulillah. Selama saya ngajar di TK, karena di situ ada 6 sekolahan ya, dan SD-nya mungkin ada sekitar 3 kalau nggak 4 ya. Di pelatihan seperti ini sangat membantu sekali untuk saya ngajar di sekolah, karena apa materi yang diberikan itu sangat sekali saya butuhkan untuk ngajar terutama di TK. Karena anak-anaknya mungkin ya masih berumur masih anak-anak lari-lari. Kadang itu saya ada yang ngajari si A tapi si B-nya sempat ngalem atau apa, ngerangkul atau apa. Jadi saya harus benar-benar telaten supaya apa yang saya berikan hasilnya itu bisa maksimal. Terus terang saya tidak telaten di TK. Jadi saya pernah punya pengalaman itu hanya sekali, terus kemudian ada yang pipis dan sebagainya, terus saya jadi panik, dan setelah itu saya mengundurkan diri. itu luar biasa. Tapi hal-hal demikian kalau menurut saya itu apa ya, indah bagi saya. Iya, makanya benar. Setiap hari saya ketemu dengan anak-anak yang seperti itu, yang ngalem sama saya, minta minta dipanggil. Ya ini loh, sebenarnya saya senang sekali malah. Sebenarnya persoalan tari itu tidak hanya sekedar mereka menari, tetapi ada psikologi yang dia tanamkan. Nah, ini menjadi menarik bagi mereka-mereka yang menangani sampai yang di pelosok-pelosok. Kalau yang sudah di kota itu ketemu penari yang sudah jadi, PY dapat duit, itu biasa. Tapi ini yang mendasari mulai kecil-kecil. Bu Maya, gimana Bu Maya? Di Sumeneb sebelum aktif ini dulu mungkin ikut di sanggar atau apa gitu? Ya, kebetulan dulu mulai memang kecil itu saya ikut di sanggar Potrekoning. Oh, Potrekoning. Ya. Itu pemimpinnya itu Bapak Edi. Beliau itu adalah guru saya. Ya, kira-kira Pak Edi itu adalah orang atau peserta yang ikut di pelatihan ini kira-kira mungkin yang pertama 2, 3, 4 pokoknya awal-awal lah gitu. Dan ini berarti penerusnya ya. Dulu awal ikut pelatihan itu memang waktu masih jadi muridnya beliau. Oh iya. Masih kecil, masih sekolah. Berarti udah diajak ya? Iya, sempat diajak ke sini. Nah, sekarang udah di Sumeneb
sudah mendirikan sanggar sendiri? Alhamdulillah ada Itu sanggar ya. kecil-kecilan. Ya, tapi itu baru, sudah merintis ya. Ya, Tapi alhamdulillah. juga ngajar di beberapa sekolah gitu. Alhamdulillah, mungkin ngajarnya itu pas di ekstra, di Ekstra. TK. Untuk tahun ini, alhamdulillah dikasih percaya sama TK untuk kontrak di TK. Oh, kontrak di TK. Ya. Juga ada persiapan perpisahan seperti itu. Nah, bagaimana situasi dunia tari khususnya untuk anak-anak lah, untuk anak-anak di Sumeneb saat ini seperti apa? Kalau Sumaya? di Sumeneb itu antusiasnya juga sangat bagus untuk anak kecil seperti itu, untuk remaja. Karena kalau di Sumeneb itu identik dengan tari tongtong gitu kan. Tari tongtong, Iya. musik itu ya, Iya. musik tongtong Kalau itu. di Sumeneb itu lebih rame di acara musik-musik tongtong gitu, narinya seperti itu. Kalau di anak kecil ya seperti yang Bu Adi dibilang ya, kita itu banyak belajar dari mereka juga gitu, dari ekstra sabarnya gitu ya. Ya. Di Dumaya juga terlibat di di tarian-tarian yang tongtong itu juga ya. Alhamdulillah kalau di tongtong ada seperti itu. Ya, enggak, saya melihat kan begini, karena memang potensi tongtong di Madura itu sebenarnya yang sangat tumbuh subur itu Iya. kan di Sumeneb. Iya, Dan betul. itu memang itu kalau kemudian muncul musik dan kemudian itu menjadi inspirasi untuk tari dan itu memang bagus begitu ya. Jadi kebudayaan itu memang begitu, saling mengisi. Saling mengisi, Ada ya. sesuatu kemudian di situ ditambahin ini itu dan Iya. sebagainya, akhirnya itu bisa tumbuh. Iya. Dan itu menjadi penting supaya seni budaya di sana tetap bisa berjalan dengan baik. Iya. Ya. Sanggar-sanggar di sana sudah banyak yang tumbuh, atau kalau dulu kan ada sanggarnya Mas Taufik, Iya. sanggarnya Mas Edi itu Iya. gitu. Kalau sekarang Banyak sudah banyak ya, banyak semakin juga ya. banyak sekarang Semakin banyak sanggar-sanggar ya. Juga jebolan-jebolan dari Pak Edi juga banyak yang buka juga. sanggar. Syukurlah, Alhamdulillah. ya. Jadi artinya itu semakin tumbuh berkembang Iya, ya. iya, Pak. Oke. Mbak Ririn. Iya, Pak. Oke. Selamat siang. Apa yang dilakukan terkait dengan dunia tari anak saat ini di Bareng? Konon jenengan ngajar orang mung sak sekolahan, tapi Iya. kira 20 apa 30? 50? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Berapa sekolah? Ya, alhamdulillah sekarang ini saya itu 8 SD, 8 2 SD. SMP sama 1 TK. Oh, Iya. gitu. Tentu berarti ini kan ada TK, SD, SMP. Ini berarti panjenengan juga harus menyiapkan materi yang beda-beda ya. Iya, Karena materi beda. mereka Iya. Ada kalau materi dari kita ini ya nyambung. Iya, Yang ada. nyambung Yang TK nyambung, bisa yang nyambung, kemarin ya? pelatihan di Malang saya terapkan di TK. Iya, ada 2 tarikan kemarin untuk pelatihan, tari lepas sama tari keong emas. Iya. Tapi kalau untuk yang SMP, Kalau SMP yang remaja tari-tari masih remaja. saya terapkan untuk tari Digdayaning kemarin, Pak. Digdayaning, Iya. ya. Iya, kadang Ya. kendalanya memang kalau gerakan anak itu sering lupa. Iya, gerakan sulit terus anak iya. itu sering lupa, kadang gemes saya. Kan harus gurunya juga harus belajar sabar, terus belajar kalem, bicara kalem. Kadang kan saya itu nggak serantan memang orangnya. Iya, Jadi iya. memang harus melihat kondisi anak itu. Penerapannya anak ini harus sabar. Kan tiap anak itu punya karakter beda-beda itu tadi. Seperti apa kalau menanggapi kita mengadakan pelatihan ini? Apakah terus atau Saya seperti apa? berharap untuk Rafdanya terus selalu kalau bisa setiap tahun mengadakan kegiatan ini, pelatihan ini. Karena saya mulai ikut ini per tanggal yang di Malang kemarin tahun 2024. Baru di Malang kemarin ya? Iya, Pak. Iya. Saya Artinya kira 1 tahun sekali. Saya berharap kemarin, oh kok nggak ada lagi pelatihannya gitu. bermanfaat ya? Sangat bermanfaat. Bu Maya sudah berapa kali? Udah mulai dari siswa kecil, dulu ya? Iya, cuma Udah. kan lama vakum Pak. Ya, baru kemarin pas di Malang juga. Iya. Jadi materi yang kemarin alhamdulillah sudah ditransfer ke anak-anak meskipun nggak semuanya. Ya, iyalah nanti saya ingin juga suatu saat bisa berkunjung-kunjung Ya. untuk lihat aktivitas terutama yang membuat sanggar kecil-kecilan gitu. Masih di rumah, di teras, Iya, gitu. nggak apa-apa. Karena besar itu dimulai dari Kecil. Kalau nggak ada kecil, nggak ada besar. Iya, benar. Oke, terima kasih kawan-kawan pemerhati kebudayaan. Ini cerita-cerita dari kawan-kawan guru-guru tari
terutama di daerah-daerah agak pinggir-pinggir ini ya. Sangat seru sekali, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.